Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ainu ngataka suboto sakap akana husakapi taringok tuhamu ninna Jahoba, sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan, asa ahu mangalehot tuhamu ujung nahina lumutton muna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ketika berada dalam situasi yang sangat sulit, keadaan buruk yang sepertinya tidak mungkin diubah, jalan keluar serasa sudah buntu, hal itu akan membuat kita menjadi lemah, membuat kita kehilangan semangat dan kehilangan harapan. Demikianlah gambaran kondisi orang-orang Yahudi yang sedang diasingkan di Babel, jauh dari tanah kelahiran mereka, jauh dari bait suci Yerusalem, tidak bisa beribadah sebagaimana mereka nikmati sebelumnya di Yerusalem. Masa depan tampak suram dan tidak ada peluang untuk kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi dalam keadaan putus asa ini, Yeremia menyampaikan pesan Tuhan untuk pengharapan yang luar biasa. Dan pesan ini tentu juga menjadi kekuatan yang meneguhkan pengharapan kita saat ini, yang sedang bergumul dan barangkali tidak melihat lagi jalan keluar atas persoalan hidupnya. Firman Tuhan menegaskan bahwa Dia memiliki rancangan bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ketika kita berada dalam situasi sulit, dalam kebingungan, atau bahkan sudah hampir kehilangan pengharapan, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Atau bertanya, apakah Tuhan sudah melupakanku? Lewat nas hari ini, kita diarahkan untuk melihat dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi persoalan kita. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan, dan rencananya adalah rancangan damai sejahtera, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Dengan meyakini kebenaran ini, setiap kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi akan selalu kita yakini sebagai salah satu cara Tuhan untuk meneguhkan hati dan meneguhkan iman kita. Semua itu bukanlah bagian dari rencana Tuhan yang akan menghancurkan dan membinasakan kita, sehingga kita pun akan semakin termotivasi untuk menghadapinya dalam kebenaran dan keyakinan. Sahabatku, firman Tuhan inilah yang harus kita selalu dengungkan dalam pengharapan kita, yang dengan tegas menjawab bahwa Tuhan sedang merancangkan sebuah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Janji ini berpuncak pada hari depan yang penuh harapan. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa hidup kita akan bebas dari masalah. Sama seperti orang-orang Yahudi di Babel, mereka masih harus menghadapi masa pembuangan itu bahkan selama 70 tahun. Namun selama mereka berjuang, Tuhan selalu mengingatkan supaya mereka tetap memanggil nama Tuhan. Sehingga harapan yang Tuhan berikan atas mereka bukan berdasarkan keadaan mereka yang sedang sulit itu, melainkan berdasarkan rencana Tuhan dalam kasih setia yang tidak akan pernah berubah. Demikianlah halnya buat kita saat ini. Harapan itu adalah kepastian bahwa pada akhirnya Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dan membawa kita kepada kebaikannya. Sekalipun Tuhan masih mengizinkan berbagai persoalan singgah dalam hari-hari hidup kita, tugas kita adalah mendidik hati kita untuk percaya sepenuhnya pada rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.